Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk yang unit 4 ya, menggunakan cara berpikir implikatif. Yang kita bahas di sini adalah implikasi ya. Zaman bisa baca di situ bahwa yang poin A, dari dua pernyataan P dan H dapat dibentuk pernyataan bersyarat atau implikasi dengan menggunakan kata hubung jika maka, yaitu jika P maka H, ditulis P implikasi H. Pernyataan tersebut juga dapat dibaca P menyatakan atau berakibat H, P hanya jika H, P syarat cukup untuk H, H syarat perlu untuk P. Nah, untuk itu kita harus hafal tabelnya ya. Bagaimana syarat untuk bisa jadi implikasi. Nah, di situ dinyatakan dalam tabelnya tabel kebenaran dari implikasi ya. Jika P maka H ya. Jika P benar, H benar, maka P implikasi H sama dengan benar. Jika P benar, H salah, maka implikasi H P implikasi H sama dengan salah. Jika P salah, H benar, maka P implikasi H sama dengan benar. Jika P salah, H salah, maka P implikasi H sama dengan benar. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa P implikasi Q hanya salah apabila P benar dan Q salah. Jadi yang pernyataan pertama benar dan yang pernyataan kedua salah, itu maka dia nilainya salah. Ya. Di contoh itu kita bisa lihat langsung saja yang jelas ya. Di contoh nomor 3, tentukan nilai X agar implikasi. Jika X kuadrat min 4 sama dengan 0, maka 4 tambah 3 sama dengan 7 memiliki nilai benar. Penyelesaiannya X kuadrat min 4 sama dengan 0 dan H 4 tambah 3 sama dengan 7. Kita tahu bahwa nilainya 4 tambah 3 sama dengan 7 berarti benar ya. Maka kita nilai yang P. Berarti yang P berapapun nilainya maka akan bernilai benar, karena syaratnya adalah apabila yang kedua sudah benar maka yang H juga benar, kecuali kalau yang pertama benar kedua salah maka salah semua. Jadi di sini kita nilai X berapapun itu benar ya. X berapapun itu benar. X nilainya, kalau nilainya diganti 1 kuadrat min 4 sama dengan 0, itu kan salah. Nah, kalau di tabel salah terus benar berarti nilainya benar ya. Kalaupun nilainya benar, contoh berarti itu 2 kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, betul ya, berarti 4 kurangi 4 sama dengan 0, maka benar-benar, maka nilainya di tabel benar. Jika P benar, Q benar, maka benar ya. Jadi itu kesimpulannya, kita harus tahu di tabelnya. Seperti itu syarat-syaratnya. Terus yang poin B, implikasi logis. Sebuah kalimat matematika berbentuk Px implikasi Hx disebut implikasi logis apabila untuk nilai X sehingga Px bernilai benar mengakibatkan Hx bernilai benar pula. Implikasi logis banyak digunakan untuk membuktikan langsung seperti Pythagoras, sinus, kosinus, dan sebagainya. Maka misalkan ya, contoh di situ Px X lebih dari 1 dan Hx X kuadrat lebih dari 1 dengan X bilangan real. Periksalah apa Px dan Hx implikasi yang logis. Maka kita selesaikan jika P adalah bilangan sedemikian hingga X himpunan X lebih dari 1 dan himpunan penyelesaian dari Hx sama dengan bilangan X sedemikian hingga X kurang dari min 1 atau X lebih dari 1. Ini berarti P itu adalah
bagian dari hi. P kan cuma 1 ya, lebih dari 1. Sedangkan hi itu adalah kurang dari min 1 atau lebih dari 1. Berarti lebih dari 1 itu termasuk yang hi, tapi dia cuma bagian saja gitu. Kita dapat tarik kesimpulan akibatnya untuk setiap nilai x sehingga px bernilai benar mengakibatkan hi x bernilai benar jika bentuk x lebih dari 1 sama dengan x kuadrat lebih dari 1. Itu ya. Jadi kita juga tarik kesimpulan jika yang kedua betul, berarti yang pertama juga betul. Karena hi sudah betul, yang pertama juga betul. Terus yang selanjutnya biimplikasi. Dari dua pernyataan P dan hi dapat dibentuk pernyataan bikondisional. Dua kondisi ya, atau biimplikasi dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Nah, kita harus tahu ini tabelnya gimana. Ini ada statement P dan hi, terus P biimplikasi hi. Ya, jika P betul, statement P betul, hi juga betul, maka P biimplikasi hi sama dengan betul. Terus jika P betul, hi salah, maka salah. Jika P salah, hi betul, maka salah juga. Jika P salah, hi salah, maka betul. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa P biimplikasi hi hanya dan jika hanya pernyataan P dan hi itu sama. Kalau betul-betul, maka nilainya betul. Kalau salah-salah, nilainya salah. Ya. Nah, kita langsung masuk contoh. Nah, contoh yang nomor 3. Tentukan nilai x agar biimplikasi. Ya, maka x min 4 sama dengan 0. Jika dan hanya jika 4 adalah bilangan prima memiliki nilai benar. Penyelesaian, misalnya px dikurangi 4 sama dengan 0 dan ki 4 adalah bilangan prima. Jelas ya bahwa ki bernilai salah karena 4 itu bukan bilangan prima. Terus bagaimana yang P, maka P harus salah juga. Sedangkan kalau kita cari nilai X-nya, berarti X min 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan 4. Maka untuk nilai X yang salah, berarti X tidak boleh sama dengan 4. Itu ya, untuk materi implikasi logis dan biimplikasi. Barakallahu fikum.